warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang cerah ini, saya dan teman-teman dari kelas X MIPA C akan membahas satu topik yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat tentunya, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Penasaran kan? Oke, mari kita simak bersama ya. Tidak terasa, kita sudah menjalani ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah hari ke-23. Meski demikian, apakah ibadah puasa yang kita jalani selama ini sudah maksimal? Hanya diri kita lah yang dapat menilainya. Jikalau ibadah selama Ramadan terasa hambar, barangkali ada yang salah dengan diri kita. Mungkin niat atau kesungguhan kita menapaki Ramadan belum begitu maksimal. Untuk itu, belum ada kata terlambat untuk terus memperbaiki amalan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ada satu keistimewaan dalam bulan Ramadan, yaitu malam 1000 bulan atau yang biasa kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang diyakini datang 10 malam terakhir ganjil saat bulan Ramadan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa saja ibadah yang dilakukan pada malam tersebut? Perlu diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi di waktu malam dimulai, yaitu tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Qadar merupakan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di bulan Ramadan, di mana jika kita melakukan ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari dan Muslim. Malam Lailatul Qadar juga dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Taharau lailatul qadri fil asri awahiri min Ramadan. Artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun, ada yang berpendapat bahwa terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih baik memungkinkan, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Altamisuha fil asri awakhiri ya'ni lailata qadri fa in tu'uha ahadukum au ajar wala yughlabanna ala sab'i bawaki. Artinya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Dan yang memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27, sebagaimana ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahunnya. Mengapa malam 1000 bulan itu disembunyikan dan tidak dipastikan hari hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, pengetahuan mengenai terjadinya malam Lailatul Qadar itu disembunyikan agar terbedakan antara orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut dengan orang yang bermalas-malasan. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Hal ini juga sebagai rahmat Allah agar hamba memperbanyak amalan pada hari-hari tersebut. Dengan demikian, mereka akan semakin dekat dengannya dan memperoleh pahala yang amat banyak. Tanda malam Lailatul Qadar. 1. Udara dengan angin sekitar terasa tenang sebagaimana dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat atau Yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia dapat merasakan ketenangan dan merasakan kelezatan dalam beribadah. Hal itu tentu tidak dapat dirasakan pada hari-hari yang lain. Lalu yang ketiga, umat muslim dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Dan 4. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tanpa sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari akan terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan, sekaligus mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sembari beriktikaf di masjid. Iktikaf sendiri adalah momen di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah di masjid. Amalan yang kedua adalah sholat malam. Setelah sholat tarawih dan tadarusan, kita bisa tidur terlebih dahulu. Lalu, saat tengah malam atau menjelang sahur, kita bangun untuk melaksanakan sholat malam. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa agar mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita harus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan sunnah, sembari berharap bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, maka doa apa yang mesti aku ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, doakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, engkau maha pengampun dan pemaaf, dan engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain itu, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran juga merupakan amalan sunnah menyambut malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana seandainya seorang wanita muslimah haid? Seandainya seorang wanita muslimah haid, apakah dia bisa mencari kebaikan Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan tetap bisa, yaitu dengan cara dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak wirid-wirid tasbih dan tahlil. Dan sebagian ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran, akan tetapi tanpa menyentuh mushaf. Bisa dengan hafalannya atau bisa dengan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Jadi intinya adalah membaca Al-Quran diperbolehkan dengan tidak menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Sangat layak untuk kita syukuri tentang keberadaan Lailatul Qadar, sebab malam mulia ini merupakan malam spesial yang hanya Allah ciptakan kepada segenap umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ada Lailatul Qadar, maka nyaris tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan.
mengingat terbatasnya umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Lailatul Qadar ini malam yang kita hidupkan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Pada malam Lailatul Qadar dijelaskan malaikat akan berbondong-bondong turun dari surga ke bumi. Kenapa malaikat bersedia turun dari tempat yang mulia, yaitu surga ke bumi? Karena ada hamba Allah yang sangat mulia yang Allah istimewakan pada malam itu, yaitu hamba yang menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran. Saja tidak setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim bisa diterima Allah. Tidak setiap kebaikan bisa menjadi amal solih dan belum tentu bisa menjadi kemuliaan serta keselamatan di akhirat kelak. Oleh karena itu, agar setiap amal soleh yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita sebagai umat muslim melakukan 2 syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah melakukan amal ibadah disertai dengan ilmunya. Terlepas dari ketentuan hadirnya Lailatul Qadar dan tanda-tandanya sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dengan meningkatkan iman, ibadah, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan meraih keutamaan Lailatul Qadar, dan ibadah di dalamnya dapat dilipat gandakan hingga 1000 bulan ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan puasa dan berbagai ibadah yang lain di bulan yang mulia ini, dan bisa semakin memperbanyak ibadah dan amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar yang terus berlanjut tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga pada hari-hari berikutnya.